baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan keluarganya sendiri yang bicara. Saat kebenaran ditolak didengar. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta rekaman itu dibuka. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius. Keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan, muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Sekian 5 bulan. Jelas-jelas produk yang melanggar TPPU bahkan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, ialah yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat kan yang saya rugi. Iya. Nggak ada Niki. Kami pahlawan. Nggak ada Niki. Benar, bintang-bintang 1 kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah. Ya Allah segitunya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan Astagfirullah. keluarganya sendiri yang bicara. Kami dizolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana hukum Indonesia seperti ini? Permintaan Nikita jelas. Ia menolak keluar dari ruang sidang sebelum rekaman itu diputar. Tapi bukannya dijawab dengan kesediaan untuk menguji kebenaran, majelis hakim dan jaksa penuntut umum justru memilih meninggalkan ruang sidang. Diam, lalu pergi, seolah-olah rekaman itu terlalu berbahaya untuk diperdengarkan, atau justru terlalu benar untuk dihadapi. Saat petugas rutan berusaha membawanya kembali ke Pondok Bambu, Nikita menolak. Ia juga menolak mengenakan kembali rompi tahanan, tapi penolakan itu bukan semata-mata aksi simbolik. Ia sedang mengirim pesan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil, dikriminalisasi selama 5 bulan, dan kini dipaksa diam saat memiliki bukti yang justru bisa membela dirinya. Dan yang menjadi pertanyaan penting, di mana batas antara menegakkan proses hukum dan memperlakukan terdakwa secara manusiawi? Kode etik kejaksaan sudah sangat jelas. Jaksa dilarang melakukan intimidasi, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap siapapun di dalam ruang sidang, termasuk terdakwa. Jika kejadian hari itu benar adanya, maka ada pelanggaran serius terhadap kode etik dan itu tidak bisa diabaikan. Namun, yang paling mengusik adalah sikap diam terhadap rekaman tersebut. Jika memang isinya tidak relevan atau tak terbukti, bukankah lebih baik diputarkan dan dibuktikan di ruang persidangan? Tetapi jika rekaman itu benar dan mengungkap upaya pengaturan proses hukum, maka kita sedang berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar, keruntuhan integritas peradilan. Jika seorang terdakwa tidak terbukti bersalah, namun dipaksa untuk mengaku bersalah, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Pengadilan seharusnya menilai berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, bukan dari tekanan, paksaan, atau kepentingan tersembunyi di balik meja kekuasaan. Hari itu, Nikita Mirzani tidak hanya menolak keluar ruang sidang. Ia sedang mempertaruhkan haknya sebagai warga negara, memaksa publik untuk melihat bahwa mungkin keadilan hari ini tidak sedang buta, tapi sedang memilih untuk tidak melihat. Dan jika isi rekaman itu benar, maka yang seharusnya duduk di kursi pemeriksaan bukan hanya terdakwa, tapi juga jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Karena di Republik ini, hukum tidak boleh berpihak pada kekuasaan. Ia hanya boleh berpihak pada kebenaran.